Nah, sekarang kita datang ke sebelah kuburan Baqi yang terkenal. Kuburan Baqi ini disebut juga dengan nama Jannatul Baqi. Arti Jannatul Baqi itu surganya Baqi. Kenapa kuburan ini disebut dengan surga? Karena di dalamnya dimakamkan banyak sahabat yang dijamin masuk surga. Sebagian riwayat dari Imam Malik mengatakan ada 10.000 sahabat yang dikuburkan di kuburan Baqi. Kurang lebih 10.000 sahabat. Nanti ada yang dikuburkan di daerah Uhud setelah perang Uhud yang jadi syuhada. Tapi sebagian besar sahabat itu dikuburkan di sini. Bahkan sebagian dari keluarga Nabi ada di sini. Salah satunya adalah putra Nabi SAW yang bernama Ibrahim. Karena kan Nabi itu punya 3 putra. Salah satunya bernama Ibrahim, yang ketika Ibrahim wafat itu Nabi sedih banget. Kemudian Allah menghibur Nabi dengan ayat Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami memberimu banyak nikmat. Nah, Ibrahim bin Rasulullah ada di sini. Terus putri-putri Rasulullah dikuburkannya di Baqi semuanya. Fatimah, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab, semuanya ada di kuburan Baqi. Di dalam Masjid Nabawi itu ada 2 sahabat yang mendampingi Nabi, yaitu Abu Bakar dan Umar. Aisyah juga, Sayyidah Aisyah di Baqi, Utsman di Baqi. Nah, berkaitan dengan 2 orang sahabat yang dimakamkan di sebelah Nabi dan Utsman bin Affan dimakamkan di sini, itu ada sebuah cerita. Nabi itu kan dari kata naba. Naba itu artinya berita. Jadi Nabiyun artinya yang membawa berita tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan, tapi bukan ramal. Jadi ada istilah Nabi, ada istilah Rasul. Kalau Nabi memberitakan tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Kalau Rasul membawa syariat, membawa risalah, membawa kayak undang-undang dan aturan hidup. Nah, Nabi SAW pernah membuktikan diri beliau sebagai seorang Nabi supaya kita makin yakin bahwa beliau itu bukan manusia biasa, beliau itu utusan Allah. Suatu hari di puncak musim panas itu hampir 50 derajat, jadi panas banget. Akhirnya Nabi ngadem. Nabi ngademnya, kalau di Indonesia kan orang ngademnya ke Alfamart, Indomaret ya, masuk terus udah sejuk, keluar pura-pura tadi nyari padahal nggak beli apa-apa. Kalau Nabi dulu ngademnya ke bi'run, namanya kalau bahasa kita sumur. Sumur Arab tuh gede, lingkaran diameternya, terus ditutup dengan kayak dinding. Nabi menyuruh seorang sahabat menjaga pintu supaya nggak terganggu, karena Nabi pengen, kalau bahasa kita tuh kayak me time. Jadi Nabi juga punya me time, nggak mau diajak selfie, capek gitu kan. Kalau zaman sekarang mah, kalau dulu mungkin bukan selfie, pengen salaman, pengen minta doa, minta nasihat, bagus. Tapi kalau kebanyakan kan capek juga Nabi, butuh istirahat. Akhirnya beliau me time di bi'run, di sumur. Tiba-tiba datang Abu Bakar. Kata Rasulullah, izinkan Abu Bakar masuk, dia itu ahli surga. Duduklah Abu Bakar di sebelah kiri Nabi. Abu Bakar duduk di sebelah kiri Nabi, menselonjorkan kakinya ke arah sumur seperti Nabi. Jadi mereka duduk berdua kayak gini sambil ngobrol. Jadi ini kayak gengnya Rasul banget lah. Kan ada grup, ada geng ya, ada followers. Nah, ini nih geng ring satunya Nabi. Biasanya kalau yang lain gak akan punya kesempatan kayak gini. Duduk berdua, selonjorin kaki ke sumur, ngobrol-ngobrol tentang umat, tentang dakwah, tentang masalah pribadi. Datang lagi Umar. Kata Nabi, izinkan Umar masuk, dia ahli surga. Duduklah Umar di sebelah Abu Bakar. Jadi berjajar Rasul, Abu Bakar, Umar. Di atas batu yang sama, menselonjorkan kakinya ke arah sumur. Yang ketiga datang Utsman. Kata Nabi, izinkan Utsman masuk, dia itu sebaik-baik pemuda surga. Pas Utsman masuk, tempat duduk yang dari batu itu udah penuh. Akhirnya Utsman duduk di seberangnya, bukan di sumur, di sebelah Nabi, tapi di seberangnya. Para ulama kemudian mengatakan, inilah salah satu di antara tanabbu atau naba, berita masa depan, bahwa nanti mereka akan dimakamkan dengan posisi seperti itu. Rasulullah, Abu Bakar, Umar, udah penuh nih bertiga di situ. Akhirnya Utsman dimakamkan di seberangnya, yaitu di daerah Baqi. Sekali lagi, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya ahlal kubur. Ya ahlal kubur. Antum salafuna. Salafuna. Qadimun. Qadimun. Insyaallah. Insyaallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya ahlal
kubur tubtum wa tabawwa'tum minallahi hasanah wa khaira. Selamat kepada engkau wahai ahlul kubur, kalian telah berbuat baik, beramal solih, dan mendapatkan apa yang Allah janjikan. Dan insya Allah kami akan menyusul kalian semuanya. Ya, kemudian kita sambil berjalan nanti di sana kita mengingat beberapa janji-janji Nabi tentang masalah kematian, bahwa semua orang pasti akan mati, walaupun dia soleh sesoleh Abu Bakar, Umar, Aisyah dan yang lain-lainnya wafat juga, atau yang dia paling durhaka pun seperti Firaun, Haman, yang paling jahat Namrud atau Raja Abraha, dia juga akan binasa. Jadi kematian itu datang kepada siapapun, baik orang yang soleh ataupun orang yang tolih. Itu sambil kita jalan, sehingga kalau kita berpikir mau durhaka kepada Allah biar nggak mati, nggak ngaruh. Kedurhakaan kita tidak akan menangguhkan kematian kita. Kesolihan pun tidak menangguhkan kematian kita. Semua itu hanya memperbaiki masa depan kita setelah kematian. Orang yang solih setelah wafat, maka buat dia bukan kematian tapi kehidupan. Makanya Allah berfirman, janganlah kalian menganggap orang yang terbunuh dalam peperangan itu sebagai orang mati, tetapi mereka hidup di sisi Allah. Karena buat orang yang solih, kematian itu hanyalah gerbang menuju kehidupan yang kedua dan yang abadi, yaitu kehidupan akhirat. Jadi mereka tidak mati. Tapi orang yang tolih, yang tidak solih, maka kematian adalah gerbang kepada kebinasaan, dan kebinasaannya kebinasaan yang abadi. Arti kebinasaan bukan hilang, fana, tapi kesengsaraan yang selama-lamanya.